Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama aku Diva Natawijaya dari kelas 4D Sosiologi. Pada kesempatan kali ini aku bakal maparin materi terkait postmodernisme dalam sosiologi dengan fokus pemikiran dari tokoh Michael Foucault. Nah, di sini juga aku bakal mengaitkan ya teori tersebut dengan fenomena kontemporer, yaitu penyebaran informasi viral yang ada di media sosial yang mungkin sangat relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, di sini juga aku bakal ngejelasin dari konsep postmodernisme itu sendiri. Postmodernisme merupakan suatu pendekatan pemikiran yang muncul sebagai kritik terhadap modernisme. Jikalau modernisme ini menekankan pada rasional, objektivitas ilmu pengetahuan, serta keyakinan yang absolut, maka postmodernisme ini yang justru akan mempertanyakan asumsi tersebut. Nah, mungkin untuk info yang lebih lanjut bakal aku posting di channel YouTube aku yang linknya bakal aku taruh di caption postingan ini. Mungkin bisa dicukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku bakal ngelanjutin ini penjelasan dari postmodernisme. Postmodernisme ini sebenarnya muncul karena ketidakpuasan terhadap cara berpikir yang modern. Jadi, kalau modernisme ini percaya bahwasannya ilmu itu objektif, kebenaran itu pasti, dan manusia itu akan semakin maju. Tapi postmodernisme ini justru bilang kalau kebenaran itu tidak selalu netral, realitas itu bisa berbeda-beda, tergantung siapa yang melihat. Yang artinya, apa yang kita anggap sebagai kenyataan itu sebenarnya bisa dibentuk oleh budaya, media, dan kekuasaan. Menurut Michael Foucault, ada satu ide penting. Yang pertama, kekuasaan itu menyebar, bukan cuma ada di pemerintah. Biasanya kita mikir gitu kayak kekuasaan itu cuma ada di negara ataupun di kepolisian. Tapi Foucault bilang kalau kekuasaan itu ada di mana-mana. Contohnya seperti di sekolah, yang mana guru dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu di media juga dapat menentukan opini publik. Lalu yang terakhir ada di media sosial yang dapat menentukan apa yang kita lihat sesuai algoritmanya. Lalu yang kedua itu pengetahuan yang dapat dibentuk. Foucault percaya bahwa pengetahuan itu bukan sesuatu yang murni objektif. Contohnya, dulu ada standar gitu kayak cantik itu harus putih, tapi itu bukan suatu kebenaran alami, tapi hasil dari konstruksi sosial dan juga media. Jadi pengetahuan itu seringkali dibentuk oleh siapa yang punya pengaruh. Lalu yang ketiga ada wacana atau diskurs. Wacana itu bukan cuma sekedar omongan, tapi cara berpikir yang kita anggap normal. Misalkan, kalau media sering bilang gitu kayak orang sukses itu harus kaya, lama-kelamaan kita akan percaya gitu itu sebagai pembenaran. Padahal itu salah. Itu cuma salah satu cara untuk kita dalam melihat suatu realitas yang terjadi sekarang. Di nomor 4 ada panoptikon atau penguasaan modern. Konsep ini awalnya dari penjara tapi relevan banget untuk sekarang. Contohnya seperti di media sosial, kita kayak merasa gitu dilihat oleh orang, kita takut dinilai oleh orang, yang akhirnya kita mengawasi diri kita sendiri tanpa kita sadari. Selanjutnya ada analisis fenomena dari informasi viral yang ada di media sosial. Mungkin sekarang kita kayak sering lihat gitu kayak ada berita viral kita langsung percaya, ada orang yang nge-share tapi kita tidak cek faktanya terlebih dahulu, lalu ada sekedar opini yang mungkin dikira seperti fakta. Oke, selanjutnya ada wacana, yaitu cara suatu konten dikemas sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Contohnya seperti judul yang dibuat dramatis yang dapat membuat orang langsung percaya, padahal isinya belum tentu sesuai gitu. Lalu yang artinya realitas ini bukan cuma apa yang terjadi, tapi juga bagaimana dapat diceritakan. Lalu ada panoptikon yang ada di media sosial seperti kita takut salah ngomong, takut dihujat, dan takut di-cancel, yang akhirnya membuat kita membatasi diri sendiri. Ini juga bentuk kontrol sosial yang halus tapi juga kuat. Yang terakhir ada refleksi pribadi. Kayak kalau dari aku ya pengalaman, aku juga pernah gitu kayak langsung percaya sama informasi yang viral, tapi setelah mengerti gitu teori Michael Foucault, aku jadi sadar kayak kalau yang aku lihat itu belum tentu realitas yang sebenarnya. Dan sekarang aku dapat lebih kritis lah dalam mencari sumber lain, gak langsung percaya. Dan lebih sadar gitu kalau media itu punya pengaruh yang sangat besar sekali. Lalu kesimpulannya, menurut Michael Foucault, kebenaran itu tidak berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh kekuasaan, wacana, dan sistem sosial. Media sosial yaitu contoh nyata gitu bagaimana realitas bisa dibentuk di kehidupan sehari-hari. Saya Diva Natwijaya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.